Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI pada kelas 3 pelajaran pertama tentang dakwah di Madinah, yang dimana alhamdulillah anak-anak soleh dan solehah pada minggu kemarin telah mempelajari tentang pembangunan datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, yang dimana ia menetap dulu 4 hari di Kuba dan membangun masjid yang bernama Masjid Kuba. Kemudian disambut dengan tahmid dan kebahagiaan oleh orang-orang Madinah. Kemudian kita membahas sampai kaum Muhajirin dan Ansor, siapakah mereka dan apa yang dilakukan, apa itu Muhajirin dan apa itu kaum Ansor. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang proses pembangunan masjid ini dan kebaikan kaum Ansor. Jadi setelah proses pembangunan masjid sempurna dan dapat difungsikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dimana kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah ke Madinah yang kemarin telah disebutkan, dan kaum Ansor adalah orang-orang yang tinggal di Madinah dan menolong kaum Muhajirin. Maka Rasul mempersatukan persaudaraan antara mereka dan mereka saling menolong dalam kebaikan, dalam suka dan duka, serta mewariskan harta. Selain itu, tujuan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor juga adalah untuk menghilangkan perbedaan di antara kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu satu, seperti satu tubuh, tidak memandang ras, tidak memandang suku atau kulit, warna kulit, seperti itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukannya dengan pernikahan, dengan persahabatan, seperti itu. Nah, salah satunya ada sebuah kisah dari sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi, yaitu ia dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf. Pada suatu hari Sa'ad bin Ar-Rabi pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu, aku memiliki harta yang banyak, silakan ambillah separuh darinya itu. Masya Allah, pada zaman itu kekayaan seorang pedagang itu bisa sangat banyak. Ini sampai dikasih setengahnya, separuhnya. Berarti betapa baiknya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, walaupun dia tidak memiliki hubungan darah, seperti itu. Sampai Abdurrahman bin Auf terharu dengan kebaikan hati dari sahabatnya yang kini menjadi saudaranya itu. Tapi Abdurrahman bin Auf dengan lembut menolak harta tersebut. Ia ingin menghasilkan hartanya sendiri. Ia pergi ke pasar, langsung ia berdagang. Alhamdulillah nanti Abdurrahman bin Auf menjadi seorang pedagang yang kaya. Nah, seperti itulah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada awal kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika telah dibangunnya masjid. Nah, setelah itu dibuatlah piagam kota Madinah. Nah, setelah Rasul menciptakan kehidupan yang nyaman dan menciptakan kehidupan masyarakat di Madinah, beliau beralih pada pengaturan kehidupan selain kaum muslimin, yang dimana perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir. Nah, dimana beliau menciptakan keamanan dan kerukunan di antara perbedaan agama. Mengingat sebelumnya kedatangan Islam di Madinah, penduduk kota tersebut dahulunya adalah orang yang gemar berperang. Jadi ada dua suku, ada suku Khazraj dan suku Auf, seperti itu. Dan ada beberapa suku Khazraj yang masuk Islam dan suku Auf yang masuk Islam. Tapi pada zaman dulu mereka saling berperang, seperti itu. Nah, dan di kota Madinah ini banyak penduduknya itu yang beragama bukan Quraisy, bukan kafir Quraisy, tapi beragama Yahudi, tapi orang kafir juga, tapi agamanya Yahudi. Berbeda dengan di Mekah, agamanya agama nenek moyang, menyembah berhala, seperti itu.
Mereka sudah lama hidup berdampingan baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam urusan perdagangan. Jadi biasa seperti sekarang orang muslim bisa membeli dagangan orang kafir boleh membeli dagangan orang muslim, seperti itu. Tapi Rasul membuat perjanjian dengan pemimpin kaum Yahudi yang di situ, yang dimana ia menawarkan kebebasan beragama dan tidak boleh saling memusuhi. Nah, perjanjian ini namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Yahudi. Nah, di mana di dalamnya adalah orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang muslimin. Jadi tidak ada yang saling menafkahi. Yang kedua, mereka bahu-membahu membangun menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat dengan orang yang terlibat dalam perjanjian ini. Yang keenam, wajib membantu orang-orang yang terzalimi. Yang ketujuh, orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. Jadi di bawah panji orang muslim. Yang kedelapan, Madinah adalah kota yang dianggap suci bagi pihak-pihak yang menyetujui perjanjian ini, yaitu orang kafir dan orang muslim. Yang sembilan, jika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ke-10 adalah orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. Orang Quraisy ini adalah orang-orang di kota Mekah, yang dimana Rasul hijrah dari kota Mekah. Yang ke-11, mereka harus saling menolong dalam menghadapi orang yang hendak memerangi Madinah. Yang terakhir, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Nah, setelah disahkan, alhamdulillah kota Madinah memulai kehidupan baru dan memiliki kedaulatan yang dimana memiliki keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agamanya masing-masing. Di mana Rasulullah SAW dapat berdakwah dengan aman, nyaman dan tidak ada gangguan dari pihak lainnya di kota tersebut. Jadi kota Madinah itu kota suci bagi orang muslim dan orang kafir pada saat itu. Seperti itulah yang insya Allah akan kita bahas, yang telah kita bahas hari ini. Semoga anak-anak soleh dan soleha memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh bertanya via Japri. Insya Allah dicukupkan. Untuk besok kita akan membahas tentang Masjid Nabawi, seperti itu. Barakallahu fikum. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.